Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para admin, para koordinator dan musyrifin dan juga musyrifat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah SWT merahmati semuanya. Kembali pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang dikarang dan ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Kemarin terakhir kita telah memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ulang sebentar bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki nama-nama yang syar'i. Beliau mengatakan Ahlus syai' hum akhassun nasi bihi. Ahli sesuatu adalah orang yang paling khusus terhadap sesuatu tersebut. Ya, ahli sesuatu adalah sesuatu yang paling khusus, orang yang paling dekat dengan sesuatu tersebut. Yuqalu fil lughati ahlur rajuli akhassun nasi bihi. Dikatakan di dalam bahasa, yaitu dalam bahasa Arab, ahlur rajul, ahli seorang laki-laki adalah manusia yang paling dekat dengan laki-laki tersebut. Wa ahlul baiti sukkanuhu wa ahlul Islam man yadinu bihi. Ini maksud dengan ahlul bait adalah orang yang tinggal di rumah tersebut. Ya, dinamakan ahlul bait karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan laki-laki tersebut. Ya, sehingga setiap yang tinggal di rumah tersebut dinamakan dengan ahlul bait. Wa ahlul Islam man yadinu bihi. Ahli Islam adalah orang yang beragama dengan agama Islam. Wa ahlul madhab man yadinu bihi. Dan ahlul madhab adalah orang yang bermadhab dengan madhab tersebut. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya makna ahli adalah orang yang paling khusus, orang yang paling dekat. Sehingga fa makna ahlus sunnati akhassun nasi biha wa aktsaruhum tamassukan biha wa ittiba'an laha qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ahlu sunnah maknanya apa? Ahlu sunnah adalah orang yang paling khusus dengan sunnah, yaitu orang yang paling dekat dengan sunnah. Bagaimana kedekatannya? Mereka adalah orang yang paling banyak berpegang teguh dengan sunnah. Mungkin di sana ada orang yang juga berpegang teguh, tapi tidak sebanyak mereka. Ahlul Islam secara umum, ya, ada ajaran yang mereka pegang, mereka melaksanakan, ya, terutama yang wajib dan diwajibkan di dalam Islam. Tapi kalau ahlu sunnah bukan hanya sekedar itu yang mereka kerjakan, ya, tapi mereka adalah aktsaruhum tamassukan. Mereka yang paling banyak tamasuk dalam perkara yang wajib, dalam perkara yang sunnah, dalam tata cara ibadah, ya, adab ketika keluar rumah, adab ketika masuk rumah, adab ketika makan, dan seterusnya. Yang jelas kalau dibandingkan dengan yang lain, maka ahlu sunnah ini mereka yang paling banyak tamasuknya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Bukan berarti yang lain sama sekali tidak mengikuti sunnah, tidak. Tapi mereka yang paling aktsar, dan mereka yang paling banyak ittiba'an laha, yang paling banyak mengikuti sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara ucapan, ya, maupun perbuatan, maupun keyakinan. Ini adalah kenapa mereka dinamakan dengan
Ahlus Sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa hadzal lafdhu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu bihi ahadu ma'nayaini. Kemudian lafaz ini, yaitu lafaz Ahlus Sunnah, ini menjadi sebuah istilah dan dia dimutlakan, ya, dimutlakan, dan maksudnya adalah satu di antara dua makna. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tapi tidak masalah kita ulang sebentar. Al-ma'na al-awwal ma'nan 'am wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lil Islam 'ada ar-Rafidhah. Dua makna ini, makna yang pertama adalah makna yang umum. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Siapa mereka? Masuk di dalamnya seluruh orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam kecuali orang-orang Rafidhah. Ya, firqah mana saja, ya, yang jelas dia tidak keluar dari agama Islam dan dia bukan Rafidhah, maka dia masuk dalam makna Ahlus Sunnah secara umum. Ya, masuk di dalamnya Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Murji'ah misalnya. Maka dari sisi ini mereka masuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Jahmiyah, maka sebagian ulama ada yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Taib, itu makna umum. Adapun makna yang khusus, wal makna tsani maknan akhas wa adyaq minal makna al-'am. Makna yang kedua adalah makna yang lebih khusus dan dia lebih sempit daripada makna yang umum. Ya, wa yuradu bihi ahlus sunnah al-mahdhah al-khalisah minal bid'ah wa yakhruju bihi sairu ahli al-ahwa wal bid'ah kal khawarij wal jahmiyah wal murji'ah wal syiah wa ghairihim min ahli al-bid'ah. Maka ini lebih sempit daripada makna yang pertama, lebih khusus daripada makna yang pertama. Maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan makna yang kedua ini adalah yang memang dia mahdhah al-khalisah minal bid'ah. Dia memang benar-benar bersih, benar-benar murni dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, berarti dia adalah makna yang lebih khusus daripada makna yang pertama. Ahlus Sunnah yang dengan makna khusus inilah keluar darinya seluruh ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Jadi kalau dilihat dari makna yang kedua, maka al-khawarij, al-jahmiyah jelas, al-murji'ah, asy-syiah dan selainnya dari kalangan ahlul bid'ah ini tidak masuk di dalam makna Ahlus Sunnah yang kedua. Maka ini harus kita pahami yang demikian. Ya, jadi kalau ada orang yang mengitlaqkan makna Ahlus Sunnah, maka perlu kita lihat dulu apakah dia memaksudkan dengan Ahlus Sunnah di sini ya makna yang umum atau makna yang khusus. Ditanya misalnya Mu'tazilah termasuk Ahlus Sunnah atau bukan? Kita katakan kalau Ahlus Sunnah secara umum, maka Mu'tazilah ya adalah masuk di dalam Ahlus Sunnah. Karena secara umum Ahlus Sunnah adalah lawan dari Rafidhah. Tapi kalau maksudnya adalah Ahlus Sunnah yang memiliki makna khusus, yang bersih daripada atau dari kebid'ahan, maka Mu'tazilah bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaqulu Syekhul Islam, falafdhu ahli sunnah yuradu bihi man athbata khilafata tsalatsah fayadkhulu fi dzalika jami'ut tawaif illa ar-Rafidhah. Maka lafaz Ahlus Sunnah dimaksudkan dengannya orang yang menetapkan khilafah 3. Maksudnya adalah Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Ya, terkadang Ahlus Sunnah maksudnya adalah yang menetapkan 3 khalifah. Maka masuk di dalamnya seluruh tawaif, ya, seluruh aliran-aliran kecuali Rafidhah. Karena Rafidhah, kenapa di sini disebutkan 3 oleh Syekhul Islam? Karena Rafidhah ini tidak mengakui 3 khalifah. Yang mereka akui adalah
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, makanya di sini kenapa beliau menyebutkan 3 khilafah? Karena di sini sedang membicarakan makna ahlu sunnah secara umum lawan dari Rafidhah. Rafidhah mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itulah khalifah yang benar-benar diakui. Adapun 3 khalifah yang pertama maka ini tidak diakui. Yang mengakui 3 khalifah yang pertama tentunya plus Ali bin Abi Thalib, maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang tidak mengakui 3 khalifah yang pertama maka ini dinamakan dengan Rafidhah. Mereka menolak. Baik. Waqad yuradu bihi ahlul hadits was sunnah al-mahdhah, dan terkadang maksudnya adalah ahlul hadits was sunnah yang mahdhah, yang benar-benar murni dari kebid'ahan. Fala yadkhulu fihi illa man yuthbitu sifat lillahi ta'ala, maka tidak masuk di dalamnya kecuali orang yang menetapkan sifat bagi Allah. Wa yaqulu innal qur'ana ghairu makhluq, dan dia mengatakan bahwasanya Quran bukan makhluk. Berarti di sini keluar darinya Jahmiyah, keluar darinya Mu'tazilah. Wa anna Allaha yura fil akhirah, dan bahwasanya Allah dilihat di akhirat, keluar darinya Mu'tazilah. Wa yuthbitul qadar, mereka menetapkan qadar, dan ini bertentangan dengan Qadariyah, berarti keluar darinya Qadariyah. Wa ghairu dzalika minal umur al-ma'rufah 'inda ahli al-hadits was sunnah. Dan akidah-akidah yang lain yang ma'ruf di sisi ahlul hadis dan juga as-sunnah. Ini adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang apa yang disebutkan oleh Syekh di awal tadi, bahwasanya ahlus sunnah ini memiliki 2 makna. Ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Idzan fa ahlus sunnah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahum talaqqaw anhu mubasyarah usul al-i'tiqad kama talaqqaw umur al-ibadah, fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atba'u laha mimman ja'a ba'dahum. Oleh karena itu maka ahlu sunnah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kalau kita ditanya siapa saja mereka, tentunya yang pertama adalah para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka langsung menerima pondasi-pondasi akidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka juga menerima tentang tata cara ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka, yaitu para sahabat, adalah orang yang paling mengenal tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang datang setelahnya. Wa ahlu sunnah aidan humut tabi'una lahum bi ihsan al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa misrin wa ala ra'sihim ahlul hadithi wal athar. Dan masuk di dalam ahlu sunnah adalah para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat, yang mereka mengikuti para sahabat dengan baik, yang mereka meneladani para sahabat baik di dalam di setiap zaman maupun di tempat mana saja, di mana saja dan kapan saja. Setiap orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka mereka adalah termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Wa ala ra'sihim, dan di antara mereka, pemuka mereka adalah ahlul hadithi wal athar. Mereka adalah para ahli hadis dan juga ahli al-athar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga dimudahkan oleh Allah untuk pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.